Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Tahun 1442, Kesultanan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Murad II membantu pemimpin Wallachia untuk mengusir pemberontak. Atas bantuannya itu, pemimpin wilayah Wallachia pun berterima kasih pada Sultan Murad II. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, sang pemimpin Wallachia memutuskan untuk bergabung dengan Kesultanan Ottoman serta memberikan kedua putranya pada Sultan Murad II. Alih-alih menjadikan kedua anak ini menjadi bawahan, Sultan Murad malah mengirim kedua anak ini untuk belajar bersama putra kandungnya sendiri, yaitu Pangeran Mehmed II di kota Edirne. Di kota itu, Rado sang adik tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan rajin, bahkan kini menjadi seorang muslim. Sementara itu, Vlad sang kakak tumbuh menjadi manusia yang suka iri, sombong, kejam, dan arogan. Bahkan, saking arogannya, dia pernah meremas burung Pangeran Mehmed hingga koit. Hingga ketika dewasa, mereka pun mendapatkan gelarnya masing-masing, yang mana Pangeran Mehmed dijuluki Sang Sultan Muhammad Al-Fatih, Rado si pemuda tampan yang cerdas, sementara Vlad mendapat julukan Impaler atau Sang Penyulah. Penyulah sendiri artinya adalah orang yang suka menghukum orang lain dengan hukuman tusuk silit tembus ke atas hingga orang yang dihukum perlahan koit. Yang mana Vlad sering sekali melakukan dan menerapkan hukuman-hukuman ini pada rakyat kecil dan mantan pemberontak. Namun aksi kejinya ini ternyata tidak disukai oleh Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Hingga Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan agar Vlad menghentikan kekejian ini. Adalet üzere hükmet diye seni oturttuğumuz tahta kurulup zulmeder misin? Zulmüne dur denilecektir. Namun, bukannya mematuhi perintah dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Vlad malah memaku kelapa sang utusan hanya karena sang utusan tidak mau membuka sorban. Önce canım çıkar, sonra sar. O sarığın bezi benim kefenimdir. Berita wafatnya sang utusan pun sampai ke telinga Sultan. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih yang merasa terhina pun menemui seorang pria yang dikenal sebagai Baba Sultan. Baba Sultan, bu küstahlığın cevabını vermek gerek. Sultan Muhammad Al-Fatih pun meminta pada Baba Sultan untuk segera mengutus pasukan Deliler agar pergi menghukum Vlad atas penghinaan yang dia berikan. Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Ferman hakanımızındır. Baba Sultan pun memanggil Deliler untuk berkumpul. Yang mana Deliler sendiri terdiri dari 8 kesatria muslim legendaris. Di antaranya ada Gokurt, pria yang bertampang sangar dengan aksesoris sayap di punggungnya, namun sangat jago bertempur dan juga merupakan pemuda yang taat. Yeryüzünden silmeye and içtiler. Lalu ada Asgard yang juga garang. Zırh diye üzerlerine Ada Suskun, satria yang tak mau berbicara. Lalu ada Koman, Konggard, Mubaris, Gardas, dan yang paling muda bernama Adis. Mereka pun berkumpul di hadapan Baba Sultan. Dan mereka pun menerima misi ini, yaitu untuk membasmi kezaliman Vlad si Dracula. Pusatımız pusatımdır. Dan tanpa buang waktu, mereka pun berangkat dengan kudanya. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang alkemis yang sedang diperintahkan Vlad untuk membuat senjata biologis dengan menggunakan tikus, yang mana nantinya senjata ini digunakan untuk menghancurkan Kesultanan Ottoman. Silahım ne zaman bitecek? Konstantinopolis bir gecede gerçekleştirirseniz. Karena tikus percobaannya habis, Vlad pun memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan tikus di desa-desa yang penyakitan. bir şeye ihtiyacın var mı? Hale majesteleri. Ne isterse hemen bulun.
Hingga pasukan ini pun sampai di suatu desa dan menjanjikan akan membayar sekantung tikus dengan sekeping emas jika warga desa ada yang mau menukarnya. Fare toplayıp getirene altın dağıtılacak. Bir kafes dolusu fare toplayana Seorang pria tua pun memberikan tikus-tikusnya untuk ditukar dengan emas. Namun setelah memberikan tikus-tikusnya, bukannya dibayar dengan emas, pria tua malang ini malah dihabisi. Kembali ke istana Vlad, seorang putri bernama Elizabeth memberi saran pada Vlad agar mendekati Paus supaya dia bisa mendapatkan dukungan dari pasukan salib. Biliyorsun, Papa'nın gücüyle yapamayacağımı bu kutsal davanda Yüce Papa da senin arkanda. Namun, Vlad yang merasa sok jago dengan tegas menolak saran itu karena bagi Vlad, Paus hanyalah seorang penipu. O insanları kandırmaya devam gücü falan yok Elizabeth. Ellerim Türklere. Di sisi lain, terlihat The Luller yang sedang beristirahat sambil membahas jalur yang akan mereka lalui. Targoviş'e giden en kısa yol Yang mana ternyata jalur lurus yang akan mereka lalui dipenuhi dengan pasukan bandit yang suka meneror warga. Bulat'ın eşkıyaları buralarda kol gezdiğinden vuruşmak zorunda kalabilir. Mengetahui fakta itu, alih-alih memilih jalan lain, mereka pun malah memutuskan untuk menerobos jalur lurus itu agar bisa sekalian menghabisi pasukan banditnya Vlad. Bizim yolumuz da onların tam üstünden geçmeli. Bu yoldan gideceğiz. Di tempat lain, Putri Elizabeth terlihat menghampiri alkemis untuk mengetahui perkembangan senjata biologis itu. Ne durumdayız Simyacı? Dan karena tak kunjung rampung, sang putri pun memaksa alkemis untuk segera menyelesaikan senjata wabah tikus itu jika alkemis masih ingin hidup. Hazırız prensesim. Güzel haberi verebiliriz. Tanpa mereka ketahui, ternyata percakapan mereka didengar oleh seorang anak muda bernama Eren Jaeger. Dan Eren pun segera melaporkan apa yang dia lihat dan dia dengar kepada kakeknya. Neredesin sen? Fareleri götürdükleri yerde büyücü gibi bir adam vardı. Bir silahtan bahsettiler dede. Di sebuah desa terlihat para warga yang sedang beraktivitas dengan damai. Havva kadın. Çok sıkı bir yer. Namun kedamaian itu mendadak sirna karena tiba-tiba saja pasukan bandit milik Vlad datang menyerang. Hingga tersisalah seorang wanita cantik yang mereka kepung di sana. Dan meskipun sudah melawan, ujung-ujungnya wanita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika para bandit merasa sudah menang, tiba-tiba ya, The Luller pun berdatangan dan menghabisi mereka semua. Sementara Suskun diperintahkan untuk memeriksa orang yang selamat, Mubaris pun berusaha menenangkan Alaka yang baru saja kehilangan bapak angkatnya. Suskun, bak bakalım başka yaşayan var mı? Cənnətə getdi o. Həm sənin atan şəhid oldu. Bacım ağlama. Allah bizə də nəsib edər inşallah. Dan setelah memeriksa di sekitar, Suskun hanya menemukan seorang bayi yang masih hidup dalam pelukan ibunya. Melihat ini, Suskun pun jadi teringat masa kecilnya dahulu, yang mana ternyata dahulu ibunya pernah dihabisi seseorang di depan matanya, dan semenjak saat itulah Suskun pun tidak pernah mau berbicara. Merak etme. Annenin bütün acılarını dindireceğim şimdi. Suskun membawa bayi itu ke teman-temannya. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengintai mereka.
Di tempat lain, kakeknya Eren pun menghampiri seorang pendeta bernama Vikaris dan memberikan sepotong kertas yang membuat Vikaris tertegun saat membacanya. Di tengah gurun tandus, Suskun pun membelikan susu domba dari penggembala untuk si bayi malang itu. Sementara sambil menunggu, Alaka berkata pada Asgard bahwa setelah bapaknya wafat, Alaka sudah tidak punya tujuan lagi. Asıl ailem ben çok küçükken kalmadı. Milad'ın çetelerinin yağmaladığı bir kasabada katledildi. Menyadari Asgard melihat kalung salibnya, Alaka pun jadi panik. Namun Asgard segera menenangkan Alaka dan mengatakan, Leküm diniküm veliyedin. Benim dinim bana, senin dinin sana. Asgard pun menyarankan Alaka agar pergi ke wilayah Kesultanan Ottoman saja, karena di sana tingkat toleransi antar umat beragama sangatlah tinggi. Osmanlı topraklarında kimseye dininden sebep ilişilmez. Di sisi lain, salah satu pasukan bandit milik Vlad ternyata ada yang selamat dan melaporkan bahwa pasukan bandit mereka telah dikalahkan oleh sekelompok orang misterius. Bir anda geldiler. Hayvan postları vardı. Kanatları vardı. Canavar gibidiler. Canavar. Mendengar itu, bukannya prihatin, Vlad pun malah ngehajar prajurit itu. Kembali ke pasukan The Luller, terlihat mereka sampai di sebuah perkemahan Wahyudi yang sedang mengadakan pesta. Tabii aç, dinlenmesi gerek. Mereka pun meminta izin untuk numpang istirahat. Dan setelah mengetahui bahwa mereka adalah orang Ottoman, tanpa pikir panjang, ketua kelompok Wahyudi pun mengizinkan mereka beristirahat. Karena ternyata kelompok ini pernah diselamatkan oleh pasukan Ottoman ketika mereka mendapatkan tindak rasisme. Yiyecek, içecek, ne isterseniz buyurun. Di malam harinya, seorang pria menghampiri rombongan The Luller untuk memberikan mereka makan dan minum. Çorba getirdim, size içersiniz ha? Eyvallah. Namun karena wajah pria ini terlihat tidak seperti orang Wahyudi, Mubaris pun menyuruh Adis untuk menolak makanan dan minuman itu. Atsız. Sağ olasın. Biz yedik yemeğimizi. Nerelerdensin? Buralara benzemişsen. Sementara itu, di dalam goanya terlihat alkemis yang terus menggarap senjata biologisnya dan tanpa sadar kegiatannya ini sedang diintai oleh pendeta Vikaris. Koca bir ordu kurulacak. Benim küçük askerlerim. Yiyin ve kutsal davamız için kuvvetlenin. Keesokan harinya, Asgard pun memutuskan untuk berpisah dengan Alaka karena jalan hidup The Luller sangatlah berbahaya bagi wanita dan juga anak-anak. Bizim yolumuz kadınlara ve sabilere göre değil. Biz gidiyoruz. Burada kalmanız gerek. Bunlar iyi insanlar, güvenilir insanlar. Alaka pun berusaha mengerti, meskipun di antara mereka berdua sejatinya mulai tumbuh benih-benih cinta. Ömrüm yettiğince hayatımı ona adayacağım. Sementara itu Suskun sendiri terlihat begitu enggan meninggalkan sang bayi pada kelompok ini, hingga dia harus diperintahkan Gokurt beberapa kali agar mau melepaskan bayi itu. O sabiyi bırak. Setelahnya Gokurt pun menghampiri seorang gadis kecil keturunan Turki yang mana orang tuanya sudah dihabisi oleh pasukan Vlad. Vlad'ın eşkıyaları bütün ailesini katletti. Türkmen köyünden kurtarabildiğimiz tek çocuk. Gadis kecil ini pun berkata, jika dia bertemu Allah nanti, dia akan meminta Allah untuk membalaskan kekejian pasukan Vlad yang telah menghabisi orang tuanya. Onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. Allah babanın yanına gittiğim zaman. Dan dengan lembut Gokurt berkata bahwa tidak perlu menunggu kembali ke pangkuan Allah untuk membalas kezoliman pasukan Vlad. Cukuplah dengan dia berdoa di setiap sholatnya, maka Allah yang maha pendengar pasti akan mengirimkan singa-singanya untuk membalas pasukan Vlad.
Ya, singa-singa yang dimaksud adalah pasukan Deluler. O zalimlikleri anlatman için duydu ki o zaten seni duydu. İntikamın için aslanlarını gönderdi. Sementara itu di Istana Vlad, seorang utusan paus pun datang membawa sebuah mahkota perak untuk Vlad. Dan dengan gak sopannya, Vlad mengambil mahkota itu pakai kaki. Vay, vay, vay. Sang utusan pun menyampaikan apresiasi dari paus atas upaya Vlad mengusir para muslim Turki dari wilayahnya. Bu yüzden size çok özel bir taç gönderdiler. Saygıdeğer papamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Dan sebagai penghargaan, paus memberikan mahkota itu pada Vlad, yang mana bila Vlad memakainya, maka kedudukan Vlad sudah setara dengan kardinal, yang tepat berada satu tingkat di bawah paus. Sizin kardinallik kadar önemli bir mevki, en büyük sembolik. Namun bukannya bahagia, di sini Vlad malah menghina paus, lalu mengatakan bahwa setelah Vlad berhasil mengalahkan Ottoman, maka paus harus mengakui Vlad sebagai anak Tuhan. Papana söyle, gelip tahtını kafasına geçirmemi istemiyorsa Tanrı'nın oğlu olduğumu kabul edecek. Kembali ke para Deluler yang saat itu sedang beristirahat. Dan terlihat Suskun yang masih begitu sedih setelah meninggalkan bayi itu. Suskun, aklın Sabi'de kaldı. Lakin bu onun iyiliği için. Melihat seorang kesatria sedih, Kongar pun mengejeknya dan menertawakan Suskun, yang mana hal itu malah menyulut kemarahan dari Asgard. Yine bülbül gibi şakıyorsun. Kongar, er kişiye yakışır mı böyle soytarı gibi yaşamak? Sen ne olur olmaz yerlerde öyle keyiflenirsin Kongar. Gokurt pun langsung bertindak sebelum terjadi perkelahian dan mengingatkan mereka semua akan persaudaraan yang mereka bangun. Lakin bilesin ki pusatı Kongar'a değil, elleme kardeş. Sementara itu, Koman yang tak tahan melawan ngantuk akhirnya malah memilih untuk tidur. Namun siapa sangka ketika Koman tertidur, dia malah langsung bermimpi bertemu dengan Baba Sultan yang mengingatkan bahwa tujuan Koman adalah untuk memandu teman-temannya dan langsung menyuruh Koman untuk bangun. Uyan Kuman. Cümle oğullar dayansın. Gözünü aç Kuman. Sar kanadında darda kalanı. Terbangunnya Koman pun langsung membuat para Deluler sadar bahwa di sekitar sini pasti ada musuh, dan mereka pun langsung ambil posisi. Davranın gaziler! Benar saja, tak lama kemudian Asgard! setelah diperiksa, ternyata mereka adalah gerombolan bandit milik Vlad. Asgard pun memeriksa kondisi Kongar yang terkena panah. Dan di sini dia menyesali atas pertengkaran mereka tadi. Vallahi kızmayacağım Gülsen. Kongar gül. Kongar. Kongar! Ketika diajak pergi, Asgard pun menolak meninggalkan Kongar. Hingga Gokurt pun kembali mengingatkan Asgard akan tujuan mereka. Asgard, cenk meydanında destan yazmanı isterdi. Kongar senin at yakmanı değil. Karena tidak mau ada perselisihan lagi, Koman pun segera ambil inisiatif untuk membawa Kongar ke suatu tempat pengobatan. Sementara yang lain disuruh berangkat duluan dan nanti Koman akan menyusul jika Kongar sudah sembuh. Vazife beklemez. Singkatnya, Koman pun membawa Kongar ke suatu tempat dan menguburnya dengan pasir. Lalu Koman melakukan sebuah ritual yang terhubung langsung dengan Baba Sultan. Hingga akhirnya, sementara itu keenam Deluler lainnya yang sudah berangkat duluan menyempatkan diri mereka untuk mampir ke sebuah kedai makan. Dan terlihat kehadiran mereka membuat banyak pengunjung yang jadi takut.
Ketika sedang makan, seorang petarung yang sok jago mencoba memprovokasi para deluler dengan berbagai hinaan. Vlad'ın kazığa oturttuğu Türkler gibi sustunuz. Aç kalmış öksüz piçler gibi ne tıkınıp duruyorsunuz? Hal itu pun akhirnya membuat Suskun menjadi emosi, lalu memutuskan untuk menerima tantangan si petarung. Dan akibat kacang alias kakean cangkem, akhirnya Suskun pun menghajar si petarung habis-habisan. Melihat petarungnya kalah, para penonton pun auto mingkem. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kudanya. Di pinggir sungai yang terkontaminasi, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Karena stok minumnya habis, Mubaris pun menyuruh Adis untuk mengambil air di sumber air yang masih bersih. Arı su bulmak gerek. Otsuz. Anladım usta. Setelah berkeliling agak jauh, akhirnya Adis menemukan sebuah sungai yang airnya masih bersih. Ketika sedang mengambil air, tiba-tiba perasaan Adis jadi nggak enak dan benar saja. Ya, ternyata di belakangnya ada pemuda yang mencurigakan tadi malam. Pemuda ini pun berdalih bahwa dia hanya kebetulan melewati jalur yang sama dengan Adis. Namun tak lama kemudian, pasukan bandit pun tiba-tiba mulai bermunculan. Namun siapa sangka pemuda ini malah menyerang Adis dari belakang. Menyadari Adis nggak balik-balik, Mubaris pun memutuskan untuk menyusulnya. Namun sesampainya di pinggir sungai, Mubaris hanya menemukan senjata Adis dan juga bangkai seorang bandit yang berhasil Adis kalahkan tadi. Mubaris pun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menemani Adis mengambil air. Namun Gokurt segera menenangkan Mubaris dan mengatakan bahwa mungkin Adis pasti masih hidup. Ben gönderdim Gokurt. Ben gönderdim. Götürmüşler. Belli ki yiğidi katletmemişler kardeş. Singkatnya, mereka pun segera bergegas pergi hingga sampailah mereka ke sebuah pasar. Mereka pun mendatangi sebuah gereja dan menemui pendeta Vikaris. Akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata pendeta Vitaris adalah salah satu anggota Deluler yang bernama asli Karali yang saat ini sedang melakukan misi penyamaran. Vazife. Hoş geldiniz. Tak lama kemudian, tiba-tiba pintu gereja terbuka dan ternyata itu adalah Eren Jaeger. Yabancı değil. Eren pun begitu terbelalak kagum seraya tak percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah para Deluler, kesatria muslim legendaris yang sosoknya selama ini sangat dikagumi. Ya, walaupun sejatinya selama ini dia sering ditertawakan teman-temannya karena mengagumi kesatria legendaris yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos. Karena merasa diskusi di gereja ini tidak aman, Karali pun mengajak mereka untuk berdiskusi di suatu tempat. Dan tak lupa dia juga menyuruh Eren untuk merahasiakan semua ini. Kayıkhaneye sizi Eren götürecek. Sır kalbinin üzerindedir. De haydi aslanım. Sementara itu, di sisi lain terlihat Adis yang diinterogasi oleh Vlad. Kimsin sen? Kimsin sen? Namun, karena Adis tidak mau buka mulut, akhirnya Vlad pun mulai mempraktekkan kekejamannya. Kembali ke para Deluler,
Di sini mereka mendapat informasi dari Karali mengenai jalan menuju goa tempat biasanya Vlad melakukan penyiksaan kepada tawanannya. Vlad oraya da asker koymuştur ama Vlad'ın şatosuna giden gizli bir yeraltı geçidi var. Namun tak hanya itu, di sini Karali juga mengabarkan bahwa saat ini Vlad juga sedang membuat suatu senjata wabah di tempat lain, yang mana ini juga sangat penting untuk ditangani. Vlad şatonun dışında bir mağarada vebalı bir hastalığın aldıkları kanı ve eti fareleri kullanarak veba yayacaklar. Dan mendengar itu, akhirnya Gokurt pun membagi tugas, yang mana para deluler yang aktif akan menyelamatkan Adis, sementara Karali ditugaskan untuk menghancurkan markas alkemis itu. Karala, bu fareleri sen tek başına yok edebilir misin? Bu sebepten inine gireceğiz. Dan setelahnya mereka pun saling memberikan ridho satu sama lain. Allah yüreğine de bileğine de zeval vermesin. Hakkım sana helaldir. Di pagi harinya, sebelum berpisah, Gokurt memberikan pujian atas keberanian Eren dan juga memberikan selamat pada kakek Eren karena sudah berhasil mendidik Eren. Aslan gibi yetiştirmişsin. Maşallah. Güçlü kuvvetlisin. Bizi buralara bir yiğit getirdi. Lalu Gokurt juga memberikan aksesoris sayapnya kepada Eren dan berdoa semoga kelak Eren bisa jadi bagian dari salah satu deluler. İyi ki varsın Eren. Dan setelahnya mereka pun berangkat menjalankan misi. Singkatnya Karali pun sampai di goa si alkemis. Namun anehnya dia tidak menemukan satu orang pun yang ada di sana. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Karali untuk menghancurkan goa ini dengan bubuk mesiu. Di sisi lain, Vlad yang mendengar ada pergerakan misterius di wilayah selatan segera bersiap untuk bertempur dan pergi ke danau untuk berdoa. Dia memohon pada Tuhan agar memenangkan pertempurannya melawan deluler, karena jika tidak, Vlad sumpahin nama besar Tuhan akan terjebak dalam kegelapan. Pejir, Tuhan kok diancam. Baba, ben senin oğlunum. Oğlunu katletmek için geliyorlar baba. Ama beni terk edeceksen senin adın da sonsuza dek karanlıkta kalır. Setelah selesai berdoa sambil mengancam Tuhan, Vlad pun membawa pasukannya menuju wilayah selatan. Dan benar saja, akhirnya Vlad pun bertemu dengan para deluler. Di sini pasukan deluler sangat terkejut melihat Adis yang masih hidup dalam kondisi terluka namun masih bisa tertawa. Meskipun Vlad membawa pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, para deluler ini sama sekali tidak merasa takut dan malah semakin bersemangat. Sebab tujuan utama mereka memanglah untuk meraih syahid. Gaziler, vakit şehadet vaktidir. Deluler. Sebelum bertempur, mereka pun mengucapkan sumpah serapah mereka bersama-sama. Dan di waktu yang bersamaan, Konggar yang sudah sembuh pun akhirnya datang dan ikut mengucapkan sumpah. Yeminler! Bedenim yareyle dolmadan, pusatım pare-pare olmadan, durmam! Namun dengan begitu tega, Vlad pun membalas sumpah para deluler dengan mengeksekusi Adis di depan mereka. Melihat itu, deluler pun murka dan langsung memulai serangan. Dengan sombongnya, Vlad pun meledakkan jebakan yang sudah dia pasang. Namun ternyata jebakan itu sama sekali tidak mempan pada deluler. Dan betapa terkejutnya Vlad karena setelah ledakan itu, ternyata pasukan utama deluler sudah datang dan ikut menyerang.
Dan pertempuran epik pun terjadi di sini. Di tengah pertempuran, tanpa sengaja Suskun melihat orang yang dahulu menghabisi ibunya, yang ternyata merupakan tangan kanan Vlad. Dan tanpa pikir panjang, Suskun pun langsung menyerangnya. Suskun pun berhasil menumbangkannya. Dan sebelum dihabisi, Suskun menirukan gaya yang sama persis seperti yang dilakukan pria ini sebelum menghabisi ibunya Suskun. Di sisi lain, akhirnya Gokurt menemukan keberadaan Vlad. Dan gak pakai lama, Gokurt pun langsung menyerangnya. Pertarungan pun terjadi di sini. Gokurt terlihat cukup kewalahan menghadapi Vlad karena biar bagaimanapun juga Vlad dulu pernah berlatih bela diri dan seperguruan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sementara itu di sisi lain terlihat Mubaris yang sedang berhadapan dengan si mata-mata yang menjebak Adis. Dan tanpa rasa ampun, Mubaris pun menyerang si mata-mata dengan habis-habisan. Kembali ke Gokurt yang masih bertarung sengit melawan Vlad. Namun dengan jurus pamungkas yang Gokurt pelajari dari Gunung Kidul, akhirnya Gokurt pun berhasil mengalahkan Vlad. Ketika sudah kalah, Vlad masih saja menyalahkan Tuhan. Mendengar itu, Gokurt pun jadi semakin geram. Dan sambil berkata, telur dadar ikan lele, modar oleh, Gokurt pun menebas si Vlad. Singkatnya pertempuran pun selesai. Gokurt tiba-tiba dibuat terkejut melihat Suskun yang kini bisa berbicara setelah mengalahkan musuh bebuyutannya. Mereka pun menghampiri Adis. Dan sebelum memakamkannya, Mubaris pun mengganti nama Adis dengan Hamzah sesuai nama paman Rasulullah yang juga gugur ketika pertempuran Uhud. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan si alkemis yang melaporkan bahwa hasil percobaannya telah berhasil pada Putri Elizabeth. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Keren banget kan filmnya? Buat kalian yang penasaran sama alur cerita film Sultan Muhammad Al-Fatih, kalian bisa tonton ya versi Al-Fatihnya di kolom deskripsi di bawah ini. Atau nanti bakal gua munculin deh insya Allah di video ini gua tampilin deh. Dan itu kalian wajib nonton karena itu keren banget guys. Serius keren, cocok banget ditonton di bulan Ramadan. Ya insya Allah lah nambah pahala, mudah-mudahan, amin. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, ngasih like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step.